Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Hasanah yang dirahmati Allah. Hadis yang ketujuh tentang ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Rasulullah mengucapkan ini 3 kali, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah, ad-dinu an-nasihah. Begitu diucapkan oleh Rasulullah 3 kali. Lalu sahabat ada yang bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menjawab, qala lillahi, untuk Allah, wali rasulihi, wali kitabihi, untuk kitab Allah, wali rasulihi, dan untuk Rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk seluruh kaum muslimin semuanya. Pembahasan yang lalu sudah sampai kepada lillahi, agama merupakan nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata nasihat di sini ada beberapa pendapat, di antaranya yang dimaksud dengan nasihat itu adalah seperti seorang yang menampal baju. Artinya apa? Ketika baju itu koyak, tentu baju itu terlihat aibnya, terlihat cacatnya. Maka begitu ditampal, cacatnya hilang. Perumpamanya seperti itu. Ketika ada orang yang berkelakuan kurang baik lalu diberi nasihat, maka ditampallah kelakuan yang tidak baik itu dengan kelakuan yang baik, tampalan dari orang yang memperhatikannya. Oleh karena itu orang yang menasihati itu sangat menginginkan kebaikan oleh orang yang dinasihati. Sampai di situ kemarin kita berbicara. Qala ulama, lalu ulama menyampaikan, amman nasihatu lillahi ta'ala, adapun nasihat bagi Allah Ta'ala, ini ketika seseorang memahami hadis tidak berdasarkan pemahaman ulama, nanti dia akan bertanya, oh Allah perlu nasihat rupanya. Baru tahu kali ini kalau Allah perlu nasihat. Kan di sini nasihat untuk siapa? Lillahi, nasihat untuk Allah. Allah kok perlu nasihat? Bagaimana ceritanya ini? Kalau diartikan dari sisi bahasa, ini adalah ad-dinu an-nasihah, agama adalah nasihat. Lalu sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah menyampaikan, qala lillahi, untuk Allah. Seakan-akan Allah perlu nasihat. Apakah seperti itu arti yang sebenarnya? Oleh karena itu kita tidak boleh memaknai sebuah hadis kalau kita tidak menguasai hadis itu, atau kita tidak memiliki ilmunya. Oleh karena itu untuk menyampaikan sebuah hadis kita harus punya ilmu, dan untuk mendapatkan ilmu itu kita harus bersanad kepada ulama yang memiliki ilmu tentang hadis itu. Maka Imam Nawawi rahimahullah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, fama'naha, arti dari kata ad-dinu an-nasihah lillahi, agama adalah nasihat bagi Allah, maknanya adalah yang syarifu ilal imani billahi,
Maknanya adalah kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya seseorang ketika mendengar ad-dinu an-nasihah lillahi, agama adalah nasihat bagi Allah, maka orang itu harus kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mempertebal imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyus syariki anhu. Kemudian begitu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup itu, wa nafyus syariki anhu, menghilangkan persekutuan-persekutuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini kita memahami bahwasanya kita tidak boleh meyakini ada kekuatan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita meyakini ada kekuatan yang Allah berikan kekuatan itu kepada sesuatu tersebut, maka itu boleh. Tetapi kalau kita meyakini bahwasanya kekuatan itu adalah kekuatan di luar Allah, dan itu adalah kekuatan yang menyaingi Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu yang tidak boleh. Oleh karena itu kita sering mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita ini merasa kuat, sesungguhnya kekuatan kita itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mencabut kekuatan kita, seperti umpamanya kita diberi sakit, kekuatan kita pasti turun itu. Dan bahkan kadang ada orang yang sangat lemah sekali, padahal sebelumnya dia adalah angkat besi, sangat kuat badannya. Tapi begitu dia sakit, enggak punya daya apa-apa. Daya itu sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang memberinya. Kudrah Allah yang Allah berikan kepadanya kekuatan itu. Ketika kekuatan itu Allah cabut, maka hilanglah kekuatan itu. Artinya apa? Tidak ada kekuatan yang sesungguhnya kecuali Allah yang memberinya. Kita mampu melakukan dan menggerakkan tangan kita, menggerakkan anggota tubuh kita, itu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Hakikatnya itu adalah Allah yang kuat, bukan kita. Kita hanya menggunakan kekuatan Allah yang Allah berikan kepada kita itu. Wattarkul ilhadi fi sifatihi, dan juga yang dimaksud ad-dinu an-nasihah lillahi itu adalah menjauhi anti Tuhan, menjauhi ateisme, menjauhi ateisme, anti Tuhan. Jangan sampai kita memiliki pemikiran bahwasanya tidak ada Tuhan sama sekali. Kita menjauhi anti Tuhan atau ateisme fi sifati, di dalam sifatnya. Di dalam sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, di situ bukan berarti Allah Subhanahu wa taala itu tiada. Karena tidak ada yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kemarin disampaikan. Apa arti la ilaha illallah? Apakah tidak ada Tuhan selain Allah? Apakah tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, atau tidak ada yang ada kecuali Allah? Kemarin ada disampaikan seperti itu. Nah, tidak cukup dari itu, wa wasafahu bisifatil kamali, dan mensifati Allah dengan sifat yang sempurna. Artinya sifat yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita juga punya sifat, tapi sifat kita berbeda dengan sifatnya Allah. Sifat kita terbatas, tetapi sifat Allah tidak terbatas. Wal jalali kulluha, dan juga kita mensifati Allah dengan sifat keagungan, seluruh sifat-sifat Allah. Ketika Allah kita sebut memiliki kekuasaan, maka kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Beda dengan kita. Kalau kita ini punya kekuasaan, maka kekuasaan kita terbatas. Kita punya kuasa, di antaranya adalah di rumah kita sebagai kepala rumah tangga, tapi itu terbatas, hanya di rumah tangga kita. Di rumah tangga orang lain kita tidak bisa kuasa. Tetapi Allah Maha Kuasa atas segala-galanya.
baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang besar maupun yang kecil, semuanya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika ada sebuah ayat yadullahi fauqa aidihim, itu artinya adalah tangan Allah di atas tangan mereka. Apakah betul tangan itu yang seperti itu? Maka ketika kita memahami kalimat itu, kita harus mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama terdahulu. Dan ulama mentakwil dari yadullahi itu adalah kekuasaan Allah, bukan tangan seperti tangan kita ini. Karena Allah, bagaimanapun kita membayangkan bagaimana tangan Allah, niscaya tangan Allah itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kenapa? Mukhalafatu lil hawadis, karena Allah berbeda dengan makhluk, berbeda dengan yang diciptakannya. Oleh karena itu tidak boleh kita membayangkan seperti itu. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tanzihu subhanahu wa ta'ala an jami'i anwa'in naqais. Kemudian mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari seluruh macam-macam kekurangan. Kita tidak boleh menganggap Allah itu punya kekurangan. Allah itu ghaniyun, tidak pernah punya kekurangan sama sekali. Allah itu maha kaya, segala-galanya. Semuanya di dunia ini yang diciptakan oleh Allah itu sesungguhnya adalah milik Allah. Kalau itu adalah milik Allah, maka apapun yang Allah lakukan itu pasti adil. Walaupun Allah tidak ingin menunjukkan sesuatu yang merupakan otoritas, kalau Allah begini harus begini, tidak menunjukkan seperti itu. Tetapi Allah ingin menunjukkan keadilannya. Kenapa kok ada hisab? Kenapa kok ada mizan? Itu untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada, umpamanya tidak ada hisab, tidak ada mizan, Allah ingin masukkan seseorang ke dalam neraka, enggak masalah, manusia milik Allah. Umpamanya saya punya uang 50.000. Uang 50.000 itu mau saya berikan kepada orang di jalan, atau mau saya belikan rokok, atau mau saya belikan kue, atau mau saya jajankan, atau mau saya buang ke sungai, itu enggak ada masalah. Karena apa? Itu adalah milikku. Begitu juga semua ciptaan ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Mau Allah masukkan seseorang yang jahat ke dalam neraka, Allah bisa. Mau masukkan seseorang ke dalam neraka, ke dalam surga, orang jahat dimasukkan dalam surga, Allah bisa. Orang baik masukkan Allah ke dalam neraka, orang juga bisa Allah seperti itu. Semuanya itu Allah bisa melakukannya. Cuman Allah ingin menunjukkan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Oh, yang masuk ke dalam neraka itu adalah orang yang berbuat maksiat, orang yang durhaka kepada Allah. Yang dimasukkan ke dalam surga itu adalah orang yang berbakti kepada Allah, orang yang taat kepada Allah. Maka semua ini dilakukan oleh Allah. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya. Maka kita tidak boleh menganggap Allah itu adalah kurang atau memiliki sifat yang kurang. Oleh karena itu kita harus mensucikan Allah dari macam-macam kekurangan. Pasti nazar Allah itu sempurna, sama Allah itu sempurna. Semua yang Allah lihat itu sempurna, semua yang Allah perhatikan itu sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun. Allah ciptakan itu sempurna. Loh, kan Allah menciptakannya enggak ada kekurangan, enggak ada kekurangan sama sekali. Kenapa kok ada orang yang diciptakan dalam posisi kadang ada yang enggak punya tangan, kadang tangannya cuman kanan saja, kadang tangannya cuman kiri saja. Apakah Allah di sini memiliki sifat kekurangan? Tidak. Allah ingin menunjukkan bahwasanya Allah itu punya kemampuan. Allah bisa menciptakan manusia tidak utuh. Allah bisa menciptakan manusia hanya tubuhnya kecuali umpamanya kakinya saja. Kadang ada orang yang tidak punya kaki. Dan bahkan ada Allah menciptakan manusia itu enggak punya tangan. Sehingga Allah berikan kemampuan
kepada ciptaannya yang nggak punya tangan itu tadi, hanya punya kaki, dia pun bisa memegang sabun dengan tangannya, dia bisa bersisir dengan tangannya. Itu kalau Allah tidak berikan kemampuan kepada orang yang seperti itu, maka orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Coba kita yang normal seperti ini, yang Allah ciptakan tangan lengkap, kaki lengkap, coba sesekali itu bersisir dengan pakai kaki, bersisir pakai kaki, mandi pakai kaki sabunnya. Rata-rata di antara kita ini tidak bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Karena Allah tidak berikan kemampuan itu kepada kita. Karena Allah sudah memberikan tangan untuk kita, untuk memegang sisir. Tetapi ketika Allah tidak berikan tangan kepada seseorang, Allah berikan kemampuan kakinya bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan oleh orang yang sempurna ini. Padahal kita ini sempurna. Allah ciptakan dalam tubuh yang sempurna. Tetapi kesempurnaan kita itu, ketika seseorang cuma diciptakan kaki saja, dia bisa bersisir dengan kakinya. Kita punya kaki juga, nggak bisa kita bersisir rambut kita dengan kaki kita. Saya pernah melihat ada orang yang tidak punya tangan, tapi dia bisa mandi dengan kakinya, bisa gosok seluruh tubuhnya ini dengan kakinya, bisa bersisir rambut dengan kakinya, bisa ngambil anduk dan mengelap seluruh tubuhnya itu dengan kakinya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha sempurna, tidak ada kekurangan sedikit pun. Wal qiyamu bi ta'atihi. Kemudian yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihah lillahi, agama adalah nasihat bagi Allah, itu artinya adalah seseorang itu harus menjalankan ketaatan kepada Allah. Setiap ciptaan Allah harus menjalankan ketaatan kepada yang menciptakannya. Ketika diperintahkan sholat 5 waktu, dia pun lakukan sholat 5 waktu. Ketika diperintahkan puasa di bulan Ramadan, dia pun puasa di bulan Ramadan, menjalankan ketaatannya. Wajtinabu maksiyatihi, dan juga menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah kitab namanya Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, karya dari Ibnu Ajibah Al-Hasani, beliau menyampaikan yang dinamakan taat atau taat itu adalah ma yuwafiqus syariah. Semua perbuatan kita yang sejalan dengan syariat. Apapun yang kita lakukan ketika sejalan dengan syariat itu namanya taat. Kita berpuasa di bulan Ramadan, itu namanya kita taat. Tapi ketika kita berpuasa pada tanggal 1 Syawal, maka itu tidak termasuk dengan taat. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan syariat. Apa syariatnya? Di bulan Syawal tanggal 1 ada larangan untuk berpuasa. Kalau kita sudah puasa 1 Ramadan penuh, nanti tanggal 1-nya jangan puasa. Kenapa? Karena itu adalah larangan. Orang berpuasa pada tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah. Orang yang seperti itu tidak dikatakan taat. Kenapa? Tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah itu adalah hari-hari yang dilarang berpuasa. Oleh karena itu, ketika ada orang yang berpuasa di hari itu, itulah yang disebut dengan maksiat. Dan kemarin dijelaskan, Ibnu Utsaimin menyampaikan bahwasanya orang yang berpuasa di bulan Syawal tanggal 1 itu adalah orang yang melakukan bid'ah. Orang yang berpuasa tanggal 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah itu adalah orang yang melakukan bid'ah. Kenapa? Karena tidak berdasarkan syariat. Ibnu Ajibah Al-Hasani menyampaikan dalam Iqadul Himam fi Syarhil Hikam, itu namanya orang yang berbuat maksiat. Maksiat itu apa? Ma yukhalifu syariah. Sesuatu yang kita lakukan
tetapi bertentangan dengan syariat. Yang sejalan dengan syariat namanya taat, yang bertentangan dengan syariat, tidak sejalan dengan syariat, namanya maksiat. Ad-dinu an-nasihah lillahi juga artinya wal hubbu fihi, cinta karena Allah. Ketika seseorang cinta karena Allah, maka cintanya itu murni ikhlas lillahi ta'ala. Ketika ada orang yang cinta kepada orang lain karena Allah, maka dia berkunjung ke rumahnya itu dengan senang hati. Dan ketika dia cinta kepada Allah seperti itu, nanti malaikat akan mengawalnya. Malaikat akan bertanya kepada hatinya, untuk apa kamu pergi ke rumah itu, ke rumah saudaramu itu? Kemudian hatinya menjawab, karena aku rindu kepadanya. Aku pergi ke tempat saudaraku lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Karena aku cinta kepadanya. Ketika ia mengatakan seperti itu, malaikat akan berseru kepadanya. Hanya saja kita enggak dengar. Malaikat berseru apa? Allahu yuhibbuka, Allah mencintaimu kama ahbabta akhaka, seperti engkau mencintai saudaramu. Ketika seseorang berkunjung ke tempat saudaranya yang jauh, umpamanya kita punya saudara di Palembang, kita pergi ke Palembang, tujuannya adalah kangen karena lama tidak bertemu lillahi ta'ala, karena sering duduk-duduk sama-sama dalam sebuah majelis seperti ini, lama tidak bertemu, kemudian terus kangen. Meluapkan kerinduannya dua orang hamba Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah pun juga rindu seperti rindunya kita kepada saudara kita. Tetapi kan kadang-kadang ada di antara kita jarang sekali datang ke rumah kita, tiba-tiba datang ke rumah kita. Kita kira dia rindu sama kita, rindu karena Allah subhanahu wa ta'ala, rindu karena Allah. Kalau rindu karena Allah, maka kita pun juga dirindukan oleh Allah seperti kita rindu kepada saudara kita. Ternyata datang ke rumah kita, ngomong panjang lebar, ujung-ujungnya tolong pinjami uang. Ujungnya itu yang tidak tahan. Yang tadinya kita udah sangat gembira, semua yang kita miliki itu keluar untuk menjamu dia karena kita sangat cinta kepadanya. Maka orang yang seperti itu ketika keluar dari rumahnya untuk mengunjungi saudaranya, itu malaikat juga telah bertanya kepadanya, adakah hajat yang lain yang engkau inginkan dari saudaramu itu? Maka ketika dia menjawab, tidak ada hajat lain kecuali cintaku kepada hambaku itu, kepada saudaraku itu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ia menjawab itu, Allahu yuhibbuka, Allah mencintaimu kama ahbabta akhaka, seperti engkau mencintai saudaramu. Wal baghdhu fihi, dan benci juga karena Allah. Tidak suka seseorang karena Allah. Kadang ada orang tidak suka itu selain Allah. Ada yang seperti itu karena egonya, karena harga dirinya. Kalau ada orang yang tidak suka karena Allah, inilah yang memang Allah ridhoi. Kadang ada orang mungkin karena tidak suka, mungkin karena salah bicara, atau karena yang lainnya. Kemudian begitu dia jadi imam, waktu sholat, enggak jadi dia sholat. Kenapa? Bencinya karena seorang imam itu tadi. Kalau bencinya bukan karena Allah, maka yang dilakukan itu adalah salah. Ada kemarin itu menyampaikan dalam pengajian seperti ini, dia bilang, Ustadz, saya mau bertanya, silakan, mau tanya apa? Saya kalau ada orang yang melakukan imam si A itu, saya enggak jadi sholat. Saya tanya, kenapa Pak? Karena aku tidak suka kepadanya. Bagaimana hukumnya saya tidak suka kepadanya? Lalu saya tanya, tidak sukanya karena apa Pak? Tidak sukanya itu karena dia salah jadi imam, atau tidak sukanya itu karena nafsu kita tidak suka kepadanya? Begini Ustadz, saya tidak suka dengan dia
karena dia sering membid'ahkan amalan saya katanya. Lalu ternyata orang itu ada di situ, yang disebut ada di situ. Lalu datang ya, lalu datang terus megang punggungnya, aku sayang sama kamu, langsung ngomong begitu dia. Untungnya saja orang yang mengelus-ngelus dadanya tadi, yang dibilang membid'ahkan amalannya tadi, untungnya saja dia pernah kuliah dengan saya, pernah jadi mahasiswa saya, jadi agak terkendali suasananya, tidak begitu marah sejadi-jadinya karena masih mengingat kalau saya dulu pernah mengajar dia pada saat dia masih mahasiswa, walaupun dia pensiun duluan karena kuliahnya belakangan, dosennya belum pensiun, mahasiswanya sudah pensiun karena ketika dia kuliah sudah umur di atas 40 tahun karena keperluan kepegawaian negeriannya dia. Begitu dia datang ngelus-ngelus, aku sayang. Ternyata yang dimaksud tidak suka itu karena kelakuannya yang selalu menyakitinya tanpa ada dasar syariatnya. Silahkan seseorang beribadah sesuai dengan keyakinannya, asalkan keyakinannya itu tidak bertentangan dengan syariat. Jangan sampai kita cepat-cepat menyalahkan ibadah orang lain. Oh, kamu tahlilan bid'ah, kamu tahlilan masuk neraka. Loh, kok tahlilan masuk neraka? Tahlilan kan baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biarkan saja saudara kita yang tahlilan, dia silahkan tahlilan. Anda tidak suka tahlilan, jangan mengencam, jangan menghina orang-orang yang tahlilan. Kenapa? Ini namanya tasammuh. Karena ibadah itu luas, tidak hanya satu. Maka ketika seseorang tidak mau berimam kepada orang itu lantaran orang yang jadi imam itu suka bermaksiat, setiap malam minggu umpamanya nongkrong di tempat pelacuran dan di sana dia dekat-dekat dengan seorang pelacur, atau sering dia berjudi, atau sering dia mabuk-mabukan, setiap malam minggu dia teler sampai subuh, kemudian subuhnya dia jadi imam, umpamanya gitu, kita boleh tidak berimam kepadanya. Kenapa? Karena imamnya sedang bermaksiat, imamnya bermaksiat, tidak sejalan dengan syariat. Yang seperti itu tidak masalah. Tetapi ketika kita benci kepada orang lain bukan karena Allah bencinya itu, berarti diri kita yang harus dibersihkan dari bisikan-bisikan setan. Wa mawaddatun man ata'ahu. Kemudian yang dimaksud dengan ad-dinu an-nasihah lillahi itu adalah cinta terhadap orang-orang yang taat kepada Allah. Ketika ada orang taat kepada Allah, kita boleh iri, tapi iri dalam ketaatan, bukan iri menghentikan orang taat. Biarkan dia taat, kemudian kita irinya, ya Allah, dia rajin sekali sholat berjamaah di masjid, aku kok tidak. Kemudian dia terus memompa dirinya untuk melakukan seperti yang saudaranya lakukan itu. Yang seperti itu tidak apa-apa. Itu namanya iri dalam kebaikan. Tapi kalau ingin menghentikannya, yang seperti itu yang salah. Diupayakan saudaranya supaya dia berhenti dari melakukan perbuatan-perbuatan taat. Yang seperti itu yang salah. Wa mu'adatun man asahu, dan memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Artinya ketika ada orang yang bermaksiat sudah dinasihati, malah lebih parah dia maksiatnya, maka orang yang seperti itu perlu kita jauhi, tidak usah kita dekati. Karena apa? Karena untuk melakukan perubahan orang dari perbuatan jahat ke perbuatan baik, dari perbuatan setan ke perbuatan yang diridhai Allah, itu ada tempat-tempatnya. Kalau kita punya kekuasaan, bisa menggunakan kekuasaan kita. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan kekuasaan, boleh menggunakan lisan kita. Tapi kalau dengan menggunakan lisan kita bisa berbahaya, nyawa kita terancam, seperti yang telah saya ceritakan kemarin, seperti almarhum Pak Fattah. Pak Fattah itu pernah mengingatkan seorang pemuda agar dia berperilaku baik, malah waktu mau berangkat
pergi ke masjid waktu subuh-subuh itu malah ditikam oleh pemuda itu dan digorok lehernya sampai meninggal. Pak Patah itu adalah kepala sekolah Dharma Wanita waktu itu, Madrasah Aliyah Dharma Wanita yang sekarang menjadi Madrasah Aliyah Negeri 3 Man 3 sekarang. Nah, kita boleh memusuhi orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tapi dengan kemampuan kita. Yang paling rendah adalah kita hanya mendoakannya. Ketika kita tidak bisa berbicara kepadanya, cukup kita doakan, ya Allah, si fulan itu tunjukilah ke jalanmu yang benar. Dia tidak tahu kalau kita mendoakannya. Lalu apakah sia-sia doa kita? Tidak, doa kita menjadi ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Kita enggak sia-sia mendoakan. Ketika ada orang lain kita doakan, doa kita itu menjadi ibadah. Wa jihadun man kafara bi. Ad-dinu an-nasihah lillahi, itu maksudnya adalah juga memerangi orang yang kafir kepada Allah. Orang yang ingkar kepada Allah kita perangi. Tapi kan kalau di negeri kita ini nggak boleh ada orang kafir kemudian terus langsung kita perangi. Wah, kacau yang seperti itu. Jadi urusan panjang seperti itu. Dan Rasulullah juga sampaikan kafir itu ada dua. Ada kafirul harbi, ada kafirul dhimmi. Ada kafir yang suka ngacau kita, ada kafirul dhimmi yang tidak bermasalah dengan kita, yang diam saja. Dan kafirul dhimmi inilah yang akan dibela oleh Rasulullah SAW. Siapa orang yang memerangi kafirul dhimmi, maka urusannya nanti dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Kafirul harbi harus kita hadapi, tetapi kafirul dhimmi harus kita rangkul, harus kita dekati. Kenapa? Karena dia bisa hidup damai bersama kita. Karena agama Islam itu adalah agama damai, bukan agama kekerasan. Tetapi kalau dipancing kekerasan, maka akan lebih keras daripada yang memancingnya. Wal i'tirafu bi ni'matihi. Ad-dinu an-nasihah lillahi, itu maksudnya adalah mengakui nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita ini diberi oleh Allah nikmat, banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita ingin menghitung-hitungnya, niscaya kita tidak akan mampu menghitungnya, karena sangat banyak. Enggak usahlah jauh-jauh nikmat yang di luar tubuh kita. Nikmat yang ada di dalam diri kita ini saja. Umpamanya nikmat hidung saja, satu contoh nikmat hidung. Ketika kita normal seperti ini, seakan-akan kita enggak teringat kalau kita punya hidung. Tetapi suatu saat hidung kita bermasalah, umpamanya pilek, banyak lendir, enggak bisa bernapas, susah. Mau tidur itu susah. Tidur miring kanan, hidung buntu. Tidur miring kiri, hidung buntu. Baru ingat, ya Allah, alangkah enaknya sehat hidung ini. Ini baru hidung saja, belum yang lain-lainnya. Nikmat mata umpamanya. Mata, ketika seseorang perlu mata, itu mampu dia membayar satu mata itu bisa 2 miliar, 5 miliar gitu. Ternyata harga dari tubuh kita ini kalau dirupiahkan sangat mahal. Sangat mahal. Nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita luar biasa banyaknya. Dan kita ketika ingin menghitung-hitung nikmat itu, niscaya kita tidak akan mampu menghitung nikmat itu. Wa syakarahu 'alaiha wa syukruhu 'alaiha. Dan mensyukuri nikmat itu. Kalau kita diberi nikmat, ya tentu kita mensyukuri nikmat itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Bila engkau mensyukuri nikmat yang aku berikan kepadamu, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Wala in kafartum, bila engkau ingkar, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya nikmatku sangatlah pedih. Bagaimana mensyukuri nikmat itu? Mensyukuri nikmat itu menempatkan nikmat itu sesuai dengan tempatnya. Ketika kita diberi karunia oleh Allah berupa harta, mensyukurinya adalah dengan bersedekah kepada orang lain. Baik sedekah wajib maupun sedekah sunnah. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Zakat ada dua, zakat fitrah dan zakat mal.
Ketika kita memiliki harta yang sudah cukup nisabnya, maka kita harus mengeluarkan zakat itu. Kalau tidak dikeluarkan akan menjadi penyakit buat kita. Seperti kita makan setiap hari nggak pernah dikeluarkan, ditumpuk terus, akan jadi penyakit itu. Dan bahkan kita bernapas setiap hari, nyedot angin setiap hari, kita juga harus membuangnya angin itu. Jangan sampai tidak dibuang angin itu, sedot terus, kalau enggak kembung. Berapa banyak orang enggak bisa buang angin terus sampai ke rumah sakit, biayanya mahal. Ini mentang-mentang gampang buang angin, sembarangan dibuangnya. Ya dilihat-lihat dong kalau mau membuang angin itu. Ada orang seberangnya, ini ketahuan nih, setiap orang ini datang pasti buang angin ini, datang bus. Ada orang seperti itu, gampang sekali buang angin. Yang seperti itu mensyukuri nikmat Allah sesuai dengan kadarnya. Kita diberi sehat oleh Allah, gimana mensyukurinya? Ya dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya mata, disyukuri dengan apa? Membaca Al-Qur'an, membaca ilmu-ilmu Allah, membaca yang Allah ridhoi. Wal ikhlasu fi jamil umur. Kemudian ikhlas di seluruh permasalahan atau di seluruh pekerjaan. Kita melakukan apa saja kita harus ikhlas. Maksudnya begini, yang kita lakukan ini banyak. Kadang-kadang kita pagi-pagi itu perlu melakukan namanya mandi. Maka ketika kita mandi ikhlas lillahi ta'ala, maka mandi kita menjadi ibadah. Kita mau sholat subuh nih, supaya seger, pagi-pagi mandi. Walaupun malam tidak ngapa-ngapain, tapi tetap mandi, supaya seger. Itu niatnya supaya seger, tapi niatnya adalah lillahi ta'ala. Segernya supaya enak beribadah kepada Allah. Jadi begitu mau mandi, bismillahirrahmanirrahim, niatnya adalah supaya badan kita seger, sehingga nikmat menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala sholat subuh, maka itu menjadi ibadah. Itu namanya ikhlas. Ikhlas itu adalah melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang melakukan sesuatu itu bukan karena Allah, tidak melakukan sesuatu juga bukan karena Allah. Itu kedua-duanya adalah tidak ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah ketika seseorang ingin melakukan sebuah ibadah, enggak jadi karena manusia. Aku nanti kalau tiba di masjid langsung sholat, dikiranya aku nanti menjadi seorang yang alim. Tidak jadi sholat karena manusia, itu namanya riya. Wal amalu li ajlin nasi, beribadah atau melakukan sholat karena manusia, supaya dilihat oleh manusia, supaya diwahkan oleh manusia, itu namanya syirik, namanya syirkul asghar, riya juga. Lalu bagaimana ikhlas itu? Ayyu'afikallahu minhuma, ketika Allah menyelamatkan, tidak melakukan sesuatu karena manusia, dan melakukan sesuatu dan melakukan sesuatu juga karena manusia. Artinya semua yang dilakukan itu karena Allah. Tidak melakukan sesuatu karena Allah, melakukan sesuatu juga karena Allah. Tidak jadi sholat karena Allah, jadi sholat karena Allah. Itu namanya ikhlas. Jadi ikhlas itu adalah lillahi ta'ala. Intinya lillahi ta'ala. Semua yang dilakukan itu adalah lillahi ta'ala. Bisa jadi pagi-pagi sambil kita bergerak, nyapu halaman rumah kita, kita sapu. Kurang halaman rumah kita, halaman tetangga kita, halaman rumah tetangga kita, insya Allah boleh disapu itu. Permisi dulu numpang, mau nyapu halaman, pasti jangan katakan silahkan, terima kasih. Mau minum apa? Paling begitu kan. Mau kopi, teh atau susu. Niatnya adalah lillahi ta'ala. Maka orang yang seperti itu semua amalnya menjadi ibadah. Oleh karena itu ikhlas di seluruh pekerjaan. Barangkali itu saja dulu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang mau bertanya silahkan, tapi tanyanya jangan sulit-sulit karena Yai Lawat nggak ada. Ya,
Dipersilahkan. Jadi memang ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, kita harus istilahnya itu survei dulu siapa yang dinasihati gitu ya. Kita harus bisa memilah dan memilih. Dalam bahasa kejiwaannya kita harus memiliki ilmu jiwa tentang hal itu, bisa membaca bagaimana kejiwaan seseorang. Maka ketika orang itu bisa membaca kejiwaan seseorang, apa yang kita sampaikan itu bisa masuk ke dalamnya. Satu contoh, ketika ada seorang yang sangat nakal, yang bahasa kasarnya adalah preman, ketika dia sudah mulai sadar mau sholat, tiba-tiba ada ibu-ibu yang mulutnya usil sampai ucapannya itu sampai terdengar di telinganya. Tatonya itu adalah tato naga dari siku sini sampai siku sini. Tatonya tato naga. Itu masih mending tato naga. Nanti mentang-mentang dia jadi santri, itu buat tato. Tatonya apa? Beduk tatonya. Karena santri tatonya beduk. Cuman beduk yang dibuat itu di situ. Lalu ditanya, itu tatonya kok beduk, lalu pemukulnya mana gitu. Ditanya pemukulnya, gak usah dibuat pemukulnya, sudah ada katanya. Gak usah dibuat. Ada juga yang seperti itu. Jadi yang nakal ini sudah mulai dia mau sholat, tetapi tatonya masih banyak. Dibilang sama ibu-ibu, dia mengatakan percuma nunggit sholat, tato masih panjang dari dada kanan sampai dada kiri, dari ujung siku kanan sampai ujung siku kiri, percuma saja. Ucapan ini masuk ke telinganya dan didengarnya, lalu membuatnya dia gelisah. Ketika dia gelisah seperti itu, lalu datang ke rumah saya. Waktu itu saya masih bujangan, rumah saya di Masjid Al-Muhajirin Al-Mujahidin, di dekat terminal Rawasari yang di atas itu. Ini sebelahnya ada rumah. Karena waktu kuliah itu orang tua nggak punya duit banyak, jadi saya harus tinggal di masjid. Ternyata memang jalan saya dari masjid ke masjid, lantaran tinggalnya di masjid. Langsung datang ke rumah itu malam-malam, kurang lebih sekitar jam 11:30. Waktu itu saya masih merokok. Jadi dia datang, saya kasih rokok, kopi, ngerokok sama-sama. Dia belum punya pekerjaan apa-apa. Jadi pada saat itu dia langsung ngeluh, sedih dan menangis. Seakan-akan yang dikatakan si ibu ini benar, sia-sia perbuatannya. Lalu saya tanya, yang jadi Tuhan siapa? Saya tanya gitu. Yang jadi Tuhan ibu itu atau Allah nih? Yang jadi Tuhan Allah. Kenapa mikirin omongan orang itu yang bukan Tuhan? Kalau Allah yang menyampaikan itu perlu kita gelisah, tetapi Allah tidak menyampaikan itu. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu saya sampaikan sambil jalan di malam hari, ronda malam, sambil duduk-duduk di depan gereja. Karena ronda malam. Nah, jadi ronda malam kan boleh kita jalan-jalan, dan kebetulan di depan gereja itu ada bangunan yang bisa dipakai untuk duduk di situ. Di koni ya. Bapak-bapak mungkin ada pernah koni. Setelah itu kemudian dia bersemangat ibadah lagi, alhamdulillah sampai sekarang. Dan begitu masjid yang sesungguhnya dia adalah langgar karena belum dipakai untuk sholat Jumat, masjid itu kelihatan buruk. Pada saat itu dia dikaruniai oleh Allah rezeki yang banyak. Dia ngesup di perairan, duitnya banyak. Dilihat masjidnya itu buruk, waktu itu dia keluarkan duit 47 juta untuk memperbaiki bangunan masjid yang rusak itu tadi. Awalnya dia mengganggu masjid. Akhirnya ketika dia sudah mulai menikmati sholat itu, akhirnya dia datang ke masjid. Dan begitu masjidnya rusak, dia perbaiki masjid itu dengan uangnya sendiri, menyuruh orang untuk memperbaikinya. Waktu itu kedua orang tuanya masih hidup, ibunya masih hidup, ayahnya masih hidup waktu itu.
Ketika ibunya masih hidup, ibunya setiap Jumat pengajian dengan saya. Mungkin didengarnya apa yang saya sampaikan. Ketika ada yang bertanya bagaimana caranya merubah anak yang tadinya tidak taat supaya menjadi taat. Lalu pada saat itu saya menyampaikan kalau kita punya anak maka doa orang tua terhadap anak itu tidak akan ditolak oleh Allah. La yuraddu, tidak ditolak. Lalu saya sampaikan kepadanya, doakan anak ketika kita sujud dan ketika kita selesai sholat, dikirimi Fatihah. Saya umpamakan pada saat itu karena kalau dalam bahasa Arab mungkin dia lama menangkapnya. Saya sampaikan, ya Allah, jadikan anakku ini menjadi anak yang soleh. Al-Fatihah. Dibacakan Fatihah seperti itu. Lalu jadilah ternyata lambat laun Allah mengijabah doa itu dan akhirnya yang tadinya dia tidak suka ada orang masuk ke masjid, akhirnya dia yang masuk ke masjid. Saya dipeluk erat oleh bapaknya sampai susah bernapas karena orangnya tinggi besar tuh. Jadi saya bilang, Pak, yang merubah ini bukan saya tapi adalah Allah melalui doa ibunya, doa suami bapaknya. Sampai sekarang alhamdulillah setiap saya ketemu saya dikasih rokok oleh dia. Padahal saya sekarang sudah nggak ngerokok lagi. Perasaannya masih saya merokok. Masih dikasih rokok kalau saya ketemu. Nah, ini memang menasihati orang itu kita harus survei dulu. Dan ketika kita tidak bisa menasihati orang dengan zahir, dengan yang zahir, kita bisa menasihati orang dengan batin. Gimana caranya? Kita doakan. Kita mendoakan. Begitu kita doakan, maka orang itu dengan izin Allah akan berubah. Kenapa? Karena doa itu walaupun seakan-akan tidak nyampe itu lebih lancar. Sinyalnya lebih lancar, langsung nembus ke hatinya. Allah yang menyampaikan itu. Oleh karena itu, kalau nggak punya kekuasaan, ya merubahnya itu dengan lisan kita. Lisan kita tidak mampu, takut celaka, ya dengan doa. Maka seperti itu akan merubah orang dari yang tidak baik menjadi baik. Barangkali itu. Mari untuk keberkahan pengajian kita sama-sama berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina Rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdhan ka hifdzil mursalin ka ilhamil malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barangkali itu saja dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.